kembali atau mengecek ya rekaman-rekaman atau catatan dari semua proses dan prosedur, kemudian hasil audit dan evaluasi dari investigasi insiden sebelumnya berupa kecelakaan dan keadaan darurat. Nah, ini adalah 5 langkah dalam pengendalian risiko. Yang pertama adalah identifikasi bahaya. Nah, kita lihat juga apakah sudah adakah peraturan, standar, kode industri atau materi panduan tentang bahaya yang harus diidentifikasikan. Misalnya sudah ada, kita tinggal mengikuti informasi dalam peraturan, standar, kode, atau buku panduan tersebut. Lalu kita tetapkan pengendaliannya. Tapi kalau belum ada, maka kita harus melakukan risk assessment. Kita harus menilai risiko tersebut dan juga menyusun prioritas mana risiko yang akan kita tangani terlebih dahulu. Kemudian setelah tadi di step 3 yang menetapkan pengendalian, berikutnya adalah menerapkan pengendalian tersebut, lalu pemantauan dan tinjauan terkait dengan tadi ya, di bagian cek dan act tadi, melakukan monitoring, evaluasi, audit, dan juga melakukan improvement. Langkah pertama adalah identifikasi bahaya. Nah, hal yang harus diperhatikan adalah bahaya akibat pekerjaan tidak saja terjadi pada saat kejadian, tetapi bisa juga terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Ini terkait dengan sifatnya ya. Sudah teman-teman sudah pelajari pada pertemuan kedua kalau nggak salah, terkait dengan bahaya terkait dengan kecelakaan, safety atau keselamatan. Juga bahaya yang terkait dengan health, kesehatan. Untuk bahaya yang terkait dengan safety, keselamatan, dampaknya itu secara langsung bisa terasa. Dan untuk bahaya yang terkait dengan health atau kesehatan, dia tidak langsung terasa, tapi secara terakumulasi di tubuh seseorang ya, nah akan terasa di waktu yang cukup lama. Seperti misalnya bahaya ergonomi misal, dia nggak langsung terasa tuh secara kumulatif, nah dia kan terasa di waktu yang cukup lama. Nah, kemudian cara sederhana untuk memulai menentukan bahaya dapat dilakukan dengan membagi area kerja berdasarkan kelompok. Misalnya kita bagi berdasarkan kegiatan-kegiatannya atau berdasarkan lokasi atau areanya ya. Kemudian kita bisa bagi juga berdasarkan aturan-aturannya, kerja kantor atau bagian elektrik. Atau kita bagi atau kita klasifikasikan ke dalam fungsi atau proses produksi. Misalnya administrasi, pembakaran, pembersihan, dan juga finishing. Jadi pertama ya kita harus bagi dulu. Jadi kita misalnya ada suatu pabrik gitu ya, kita bagi dulu, kita klasifikasikan supaya apa? Supaya lebih mudah kita nanti ketika melakukan identifikasi bahaya dan juga penilaian resikonya. Nah, ini adalah aktivitas yang bisa digunakan dalam mengidentifikasi bahaya, yaitu konsultasi dengan pekerja. Nah, biasanya ini juga ada gap ya antara orang yang bekerja di office, di kantor dengan orang yang bekerja di lapangan. Atau mungkin gap tersebut makin besar juga kalau misalnya antara pimpinan dengan pekerja. Apalagi pimpinannya ternyata tidak pernah merasakan bekerja di lapangan gitu ya. Nah, ini makanya penting di sini untuk konsultasi dengan pekerja karena mereka yang lebih tahu, mereka yang sehari-hari melakukan aktivitas tersebut, hingga mereka mengetahui bahaya apa dan risiko yang muncul dari area kerjanya. Dan konsultasi juga dengan tim K3 dengan mempertimbangkan bagaimana personel menggunakan peralatan dan material, menyesuaikan peralatan tersebut yang digunakan pada daftar langsung maupun tidak langsung oleh berbagai aspek tempat kerja. Kemudian juga yang jadi pertimbangan itu adalah melakukan safety audit ya. Jadi dari audit ini kita melakukan pengukuran, kemudian kita juga melakukan pengecekan terhadap penerapan sistem manajemen K3-nya. Nah, dari hasil audit inilah kita bisa temukan misalnya ada rekaman kecelakaan, ada rekaman insiden, ada hasil audit ini kita bisa tetapkan terkait dengan tahapan plan tadi ya, bagaimana kita merencanakan sistem manajemen K3 perusahaan tersebut. Kemudian melakukan pengujian, evaluasi teknis, kemudian menganalisis rekaman dan data ya, dokumentasi, keluhan dari personel, kemudian kita juga bisa mengecek informasi dari desainer, misalnya terkait dengan alat yang kita gunakan ya, kita bisa melihat manualnya, kita bisa melihat informasi dari manufacturer-nya, dari pembuatnya,
dan juga pemantauan lingkungan dan kesalahan. Nah, berikutnya ini adalah kategori bahaya ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari berbagai sumber berbeda-beda pengkategorian itu, paling tidak yang saya tampilkan di sini cukup baik lah pembagiannya. Yang pertama adalah bahaya dari kategori biologi. Ini adalah seperti misalnya bakteri, virus, jamur, serangga, parasit gitu ya. Kemudian bahaya fisik seperti misalnya suara bising, getaran, pencahayaan, dan bahaya kimia seperti debu, asap, gas ya, fiber. Kemudian bahaya ergonomi ini terkait dengan stres fisik, ruang sempit. Kemudian ada juga stres kejiwaan ya, beban kerja terlalu berat. Kemudian adalah bahaya mekanis seperti permesinan, peralatan. Dan bahaya lingkungan sekitar seperti kemiringan, cuaca tidak ramah. Kemudian bahaya psikososial seperti intimidasi, trauma, pola gilir kerja ya. Dan juga bahaya tingkah laku, ketidakpatuhan, kurang keahlian, overconfident juga merupakan bahaya dari tingkah laku. Jadi ini adalah pengkategorian bahaya. Kemudian tadi kita sudah lihat bahaya-bahayanya. Kemudian kita juga harus mengetahui bahaya potensialnya. Jadi misalnya gini, dari satu kegiatan itu bisa memiliki berbagai bahaya potensial. Jadi satu kegiatan bisa memiliki berbagai bahaya potensial. Misalnya kegiatan pengelasan. Dari kegiatan pengelasan ini ternyata bahaya potensial cukup banyak, seperti misalnya terabsorpsi kulit, terhirup ya, kemudian terkena benda panas dari tas tersebut. Jadi suatu kegiatan bisa memiliki berbagai bahaya potensial. Kemudian langkah kedua adalah tadi kita sudah melakukan identifikasi bahaya, berikutnya adalah kita menilai resikonya dan menetapkan seleksi prioritas. Nah, untuk setiap risiko kita menghitung peluang terjadinya. Kalau misalnya kita tidak memiliki nah bisa juga perusahaan itu menggunakan data rekaman ya. Misalnya selama setahun terakhir ataupun data rekaman selama ini bisa ketahuan berapa seringnya suatu kecelakaan tersebut terjadi. Jadi pertama adalah kita menghitung peluangnya. Yang kedua adalah menghitung konsekuensinya atau tingkat keparahannya. Nanti ada di slide berikutnya ya, terkait dengan konsekuensinya. Dan juga kita kombinasikan atau kita kalikan antara peluang dengan konsekuensi tersebut. Setelah itu kita bisa dapatkan daftar prioritas risiko kerja. Nah, ini adalah pengklasifikasian ya. Jadi kita nantinya akan gunakan matriks ini untuk mendapatkan risk priority number-nya, matriks 5x5 ya. Nah, jadi ini adalah yang kiri adalah peluangnya, yang kanan adalah tingkat keparahannya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu peluangnya terjadi suatu insiden. Apakah sangat sering, sedang, jarang, sangat jarang. Kemudian kita juga lihat tingkat keparahannya. Misalnya ternyata suatu insiden dapat menyebabkan luka pada permukaan tubuh, berarti masuk ke minor. Berarti kita berikan nilai 2 ya. Jadi ini tidak signifikan 1, minor 2, sedang 3, besar 4, bencana besar 5. Kalau misalnya suatu kejadian resikonya sangat sering misalnya, berarti ini 5 nilainya, dan ternyata dapat menyebabkan kematian. Nah, ini juga berarti nilainya 5. Berarti kita kalikan peluangnya 5 dikali dengan keparahannya 5, sehingga nilainya itu adalah 25. Kemudian kita mengacu ke tabel ini. Tadi ya, 5 kali 5 ternyata masuk ke kategori ini, extremely very high risk. Jadi risiko yang sangat tinggi, dan ini harus kita tangani terlebih dahulu. Merupakan prioritas pertama. Misalnya suatu kejadian, ya dia jaranglah terjadinya, dan lukanya paling cuma patah tulang gitu ya. Mungkin bukan cuma ya, risikonya adalah patah tulang gitu ya. Jadi tadi jarang gitu kan, nilainya 2, kemudian keparahannya sedang, nilainya 3, sehingga risk matrixnya adalah 6. Nah, 6 ini termasuk ke dalam yang moderate risk yang moderate. Oke. Mungkin sampai sini dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pemaparan materi ini ya, karena kebetulan saya jam 8.30 ada
ada kegiatan. Nah, jadi teman-teman tolong diskusikan lanjutannya dari langkah ketiga. Dari langkah ketiga ini sampai langkah terakhir ya, silakan didiskusikan secara berkelompok. Kemudian nanti kita ketemu lagi jam 9 melalui link yang sama. Di sini ada pertanyaan? Di sini ada pertanyaan, silakan yang ingin bertanya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk sesi pertama. Setelah ini silakan kalian diskusikan, kemudian oh ya, jangan lupa ya screenshot tampilan Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams-nya, kemudian kirimkan ke WhatsApp group sebagai bukti kehadiran diskusi kelompok. Kita ketemu lagi jam 9 insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dapat dilaksanakan. Dan risiko tinggi juga sama. Kemudian tidak dilaksanakan sampai risiko telah direduksi. Perlu dipertimbangkan sumber daya yang dialokasikan untuk mereduksi risiko. Bila mana risiko ada dalam pelaksanaan pekerjaan, maka tindakan segera dilakukan. Nah, jadi untuk ekstrim dan risiko tinggi ini sebetulnya secara teori ini tidak boleh dilakukan pekerjaannya. Baru boleh dilakukan ketika risikonya masuk ke level atau tingkatan sedang. Ini perlu tindakan untuk mengurangi risiko, tapi biaya pencegahan yang diperlukan perlu diperhitungkan dengan teliti dan dibatasi. Pengukuran risiko perlu diterapkan dengan baik dan benar. Jadi untuk risiko sedang ini sudah boleh dilaksanakan pekerjaan tersebut. Untuk risiko rendah, ini sebetulnya sudah tidak diperlukan lagi pengendaliannya. Hal yang perlu diperhatikan adalah jalan keluar yang lebih menghemat biaya atau peningkatan yang tidak memerlukan biaya tambahan besar. Nah, ini adalah hierarki dari pengendalian risiko. Jadi tadi kita sudah mengidentifikasi bahaya, sudah menilai risiko. Berikutnya adalah kita tetapkan pengendaliannya. Nah, apa aja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan pengendalian risiko? Yang pertama harus dilakukan itu adalah melakukan eliminasi. Jadi yang paling efektif itu adalah eliminasi. Nah, tapi karena dia paling efektif, ini juga paling berat untuk dilakukan. Eliminasi ini adalah physically remove the hazard. Jadi secara fisik kita menghilangkan atau mengeliminasi hazard tersebut. Ini paling efektif kan? Jadi tinggal hilangin aja hazardnya gitu. Misalnya kita punya mesin yang mengandung hazard, kita hilangkan saja mesinnya. Nah, tapi di banyak kasus dengan eliminasi ini ya kita mengeliminasi pekerjaannya juga. Nah, makanya berat untuk dilakukan. Jadi selain dia sangat efektif, tapi berat untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya tidak bisa dieliminasi, kita lakukan substitusi, kita lakukan pergantian. Jadi misalnya awalnya kita menggunakan bahan B3 yang sangat berbahaya gitu ya untuk suatu proses, kita gantikan dengan bahan B3 juga, tapi tidak terlalu berbahaya. Tingkat keparahannya kecil ataupun tingkat kemungkinan terjadi kecelakaannya kecil. Jadi kita substitusi dengan alat atau bahan baku yang lain misalnya. Kemudian berikutnya kalau tidak bisa juga dengan substitusi, kita lakukan engineering controls. Kita melakukan rekayasa ulang terkait dengan suatu area kerja ya, atau kita rekayasa ulang terkait dengan suatu permesinan, di mana kita mengisolasi manusia dari bahaya tersebut. Misalnya suatu permesinan ada bahaya kemungkinan terjepit misalnya, kita berikan pagar di sekitar mesin tersebut sehingga mesin tersebut terisolasi dari manusia. Jadi orang tidak bisa masuk ke bagian mesin yang berbahaya tersebut. Kalau tidak bisa juga, kita lakukan administrative controls. Seperti misalnya kita membuat SOP, kita melakukan pelatihan ya, atau membuat IK ya, IK instruksi kerja gitu ya. Nah terakhir, ini yang least efektif, itulah kita memberikan APD atau PPE ya, Personal Protective Equipment. Nah ini sebetulnya kalau misalnya bisa kita kombinasikan itu lebih bagus. Jadi misalnya selain kita lakukan administrative controls, kita juga lakukan engineering controls misalnya, lalu kita berikan juga APD-nya. Ini kalau bisa kita kombinasikan itu lebih baik lagi. Oke, ini tadi ya terkait dengan hierarki tersebut. Yang saya skip. Ini juga terkait dengan eliminasi yang menghilangkan bahaya. Ini terkait dengan substitusi, tadi yang di bagian hierarki substitusi, mengganti, dan ini re-engineering dari hierarki yang tadi.
Isolasi juga masuk ke reengineering ya sebetulnya ya. Kita merekayasa permasinan atau merekayasa area kerja. Kemudian pengendalian secara administratif, tadi misalnya seperti membuat SOP, membuat instruksi kerja, supervisi pekerjaan, dan lain-lain. Yang terakhir yang least efektif, yang paling tidak efektif itu adalah memberikan APD kepada operator atau pekerja. Dan langkah keempat, tadi setelah kita identifikasi bahaya, kemudian kita lakukan penilaian risiko, setelah itu terapkan langkah pengendaliannya. Nah, ini kita juga ada beberapa poin yang bisa kita lakukan, seperti mengembangkan prosedur kerja, komunikasi ya, atau konsultasi ya dengan para pekerja, bagaimana masukan dari mereka terkait penerapannya, apakah ada kendala atau mungkin malah dari penerapan yang kita tetapkan itu ternyata malah menimbulkan bahaya baru misalnya atau menimbulkan risiko lainnya. Nah, ini kita komunikasi dengan operator ataupun pekerja. Kemudian tidak lupa kita juga menyediakan pelatihan kepada para pekerja ya agar mereka mengetahui IBPR-nya, identifikasi bahaya dan penilaian risiko yang ada di area kerja tersebut. Kemudian lakukan pengawasan atau supervisi ya, karena biasanya ini yang cukup kendor. Jadi sudah diformulasikan, sudah ditetapkan, ketika diterapkan ternyata banyak penyimpangan. Nah, ini pentingnya pengawasan untuk melihat bagaimana kepatuhan operator dan juga pekerja ya terkait dengan langkah pengendalian yang sudah ditetapkan. Dan berikutnya adalah pemeliharaan. Nah, ini terkait dengan permesinan ya, misalnya kita lakukan maintenance, pemeliharaan, dan juga kita terkait dengan sistem manajemen juga kita lakukan pemeliharaan juga. Bagaimana sistem manajemen tersebut dapat terpelihara dengan baik, dapat diterapkan dengan baik. Nah, terakhir, langkah kelima adalah monitoring dan tinjauan. Jadi, dalam tahap ini kita dapat gunakan daftar periksa pertanyaan atau checklist ya, untuk memastikan sejauh mana kesesuaiannya dengan perencanaan. Nah, ini ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan, seperti misalnya berkonsultasi dengan pekerja, supervisor, dan wakil manajemen, mengukur personel yang berpeluang terkena, jadi kita bisa identifikasi ya, oh personel yang ini yang kerja di alat ini yang paling besar terkenanya. Dan juga memonitor laporan insiden. Dari laporan insiden inilah kita bisa melihat, oh ternyata di suatu kegiatan ini sering terjadi insiden nih, udah near miss berkali-kali, dan mungkin ke depannya jadi suatu insiden yang memiliki dampak yang cukup besar. Nah, berikutnya, ini terkait dengan pembuatan prosedur ya, yang harus di awal. Jadi nanti setelah dari monitoring, kemudian dalam tinjauan manajemen mungkin ditetapkan atau disimpulkan bahwa perlu dibuat prosedur yang baru misalnya. Nah, prosedur yang baru ini harus memuat hal-hal berikut. Pertama, identifikasi bahaya potensial, kemudian penentuan resiko yang terkait dengan bahaya yang telah diidentifikasi tersebut, dan penentuan level resiko, penjelasan atau referensi ya. Kemudian sasaran dan tindakan yang dilakukan adalah untuk mengurangi tingkat resiko dan kegiatan follow up. Kemudian langkah pengendalian harus dijelaskan secara rinci di dalam prosedur tersebut. Dan juga rekaman untuk setiap masing-masing aktivitas dalam prosedur juga harus ada rekaman ya, sudah rekodnya atau sudah dokumentasinya. Nah, ini terkait dengan input program manajemen K3. Ada yang pertama adalah kebijakan dan sasaran K3, ya. Targetnya, kebijakannya terkait dengan K3. Masuk ke kebijakan nasional ya. Ini harus menjadi input dari program manajemen K3. Kebijakan nasional, peraturan undang-undangan, nanti kemudian diturunkan ke dalam kebijakan perusahaan tersebut. Inputnya apalagi setelah itu adalah hasil dari identifikasi bahaya potensial, penilaian dan pengendalian risiko. Kemudian detail proses dari produk dan jasa yang dihasilkan, kemudian tinjauan dari perubahan teknologi yang sesuai, kemudian aktivitas tindakan perbaikan, terakhir adalah ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran ketiga. Oke, di sini ada pertanyaan terkait dengan materi di topik ketiga ini. Mungkin yang perlu saya tekankan di sini adalah terkait dengan IBPR ya. IBPR, identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko. Ini penting karena nanti sampai akhir perkuliahan ini akan terus dilaksanakan IBPR. Bagaimana teman-teman melakukan identifikasi bahaya di bidang atau terkait dengan kebakaran misalnya. Identifikasi bahaya dan juga penilaian risiko di
yang terkait dengan konstruksi, terkait dengan kelistrikan, terkait dengan ergonomi. Jadi penting ini yang namanya IPPR. Penting untuk teman-teman kuasai pada topik ketiga ini. Misalkan ada pertanyaan, bisa raise hand dulu mungkin ya kalau ada pertanyaannya. Dari Ziad Nafis, silakan Ziad Nafis. Iya Pak, sebelumnya makasih banget kesempatannya. Izin bertanya Pak, untuk yang risk matrix ini kan likelihood sama severity-nya kan kita kita coba untuk ngeskalain gitu ya Pak. Itu ada cara yang efektifnya nggak Pak untuk kayak tahu dengan jelas ini emang benar-benar 5 nih, ini emang benar-benar 4 gitu. Atau emang kita juga mengandalkan subjektivitas gitu Pak terhadap kedua X dan Y-nya ini gitu sih Pak. Makasih. Oke, terima kasih Ziad Nafis tadi, bagus pertanyaannya. Jadi memang secara terkait dengan pengisian risk matrix ini, untuk yang peluang kita bisa mengacu kepada data historis. Jadi untuk peluang kita bisa mengacu kepada data historis terkait dengan suatu insiden ataupun suatu eksiden misalnya. Misalnya di area X sering terjadi sering ada genangan air misalnya karena adanya kebocoran di atap. Kemudian sering juga para pekerja tersebut terpleset. Dan ini sudah masuk ke kategori sering ya, misalnya sampai setiap hujan itu pasti ada yang terpleset misalnya. Maka kita bisa kategorikan ke dalam sangat sering. Dapat terjadi kapan saja, karena hujan juga bisa terjadi kapan saja ya. Peluangnya sangat sering. Nah, kemudian ketika terpleset tersebut ternyata ada yang luka pada permukaan tubuh gitu ya, sampai mungkin ada yang parah sampai patah tulang misalnya. Nah, ini kita bisa lihat ternyata untuk luka pada permukaan tubuh ini masuk ke kategori minor tingkat keparahannya. Untuk yang misalnya patah tulang gitu ya, ternyata parahnya ada yang patah tulang nih. Nah, berarti kita masukkan ke dalam kategori sedang untuk tingkat keparahannya. Sehingga untuk peluangnya ini adalah sama dengan 5 nilainya, untuk keparahannya itu sama dengan 3. Kemudian kita masukkan ke dalam matriks, 5 dikali 3 ya, probabilitasnya 5, keparahannya 3, sehingga hasilnya ada 15. 15 ini ternyata masuk ke kategori high risk, kategori yang sangat tinggi, tidak bisa diterima. Nah, sebetulnya untuk penentuan ininya ya, penentuan tingkat keparahannya ya, ini macam-macam. Jadi dari berbagai sumber memang tidak ada secara spesifik ya. Di tabel ini aja nih yang saya nemu, itu dari mana saya juga lupa. Tabel ini cukup memberikan informasi nih. Oh, ternyata kalau yang minor itu luka, tergores, tersayat gitu. Sedangkan untuk yang sedang ini sampai patah tulang, asma gitu. Kalau yang besar itu sampai terbakar gegar otak. Kalau yang bencana besar sangat parah ini adalah sampai kanker, mematikan sampai kematian. Nah, tapi kalau di sumber yang lain, referensi yang lain, itu informasinya hanya sebatas ini saja nih, yang bisa teman-teman lihat di bagian atas ya. Kalau untuk 5 itu untuk yang multiple fatalities, catastrophic loss of business. Jadi sebenarnya masih general ya, masih general. Kalau yang 4 ini major injury, single fatality, critical loss, nah juga masih general sebetulnya. Nah, dari tabel inilah mungkin bisa teman-teman lengkapi ya. Teman-teman bisa punya bayangan nih. Kalau misalnya hanya iritasi mata ya tidak signifikan. Kalau sampai patah tulang ternyata masuk ke level sedang. Jadi untuk penentuannya sebetulnya memang kita bisa mengacu kembali kepada data historis ya, data historis perusahaan ataupun data bukan perusahaan kita tapi perusahaan yang lain misalnya. Misalnya perusahaan yang lain yang bergerak di bidang yang sama atau menggunakan alat yang sama. Nah, ternyata peluangnya itu sekian misalnya. Keparahan juga sekian. Kita bisa gunakan pengalaman ataupun histori dari perusahaan lain untuk sebagai input ya dalam kita menentukan risk level ini. Baru nanti ya ada juga faktor subjektivitas, itu ada faktor judgment juga. Nah, makanya ketika pengisian risk matrix ini sebetulnya yang layak untuk mengisi adalah orang yang memang sudah punya banyak pengalaman di bidang K3. Jadi tidak langsung di ujuk-ujuk diisi oleh staf baru misalnya gitu ya.
ataupun langsung diisi oleh staf biasa, tapi kalau bisa yang mengisi ini adalah memang orang yang punya pengalaman di bidang sistem manajemen K3. Mungkin begitu, Ziad Nafis ya, apakah sudah cukup jelas? Oh, oke, Pak. Makasih banget jawabannya, Pak. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar. Berikutnya ada yang raise hand, Safina Nizati. Silakan Safina. Iya, makasih Pak atas waktunya. Mungkin mau nanya dikit berkait sama yang tadi Ziad tanyain Pak. Kan berarti kan kalau misalnya dari tiap risk matrix kan mungkin berbeda-beda gitu ya Pak. Terus kalau misalnya dalam satu perusahaan nih, misalnya ada dua yang ahli K3LL ini ngisi risk matrix, terus ternyata kan hasilnya berbeda dua-duanya itu. Terus cara tahu yang paling benar tuh gimana ya Pak? Kayak misalnya, oh kayaknya harus punya kamu deh yang diterapin, atau oh kayaknya harus punya si B yang diterapin gitu. Kasih Pak. Oke, terima kasih Safina Nizati atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau misalnya ternyata di suatu perusahaan itu punya dua ahli K3. Nah, ini sebaiknya ya jangan dibenturkan gitu ya. Justru dua orang ini yang kita bisa jadikan sebagai patokan. Kedua-duanya, bukan salah satunya yang kita benturkan. Karena dua-duanya mungkin punya perspektif yang sedikit berbeda. Nah, makanya ketika terkait dengan penentuan level resiko ini, nah ini juga sebetulnya sangat mendorong dilakukan konsultasi kan. Konsultasi, diskusi, komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, ini juga sebaiknya kita pertemukan antara dua ahli tersebut. Kita diskusikan bagaimana perspektifnya, kenapa kok yang ini kecil risknya, kan yang ini risknya besar. Ternyata mungkin keahliannya berbeda. Yang satu mungkin ahli di bidang permesinan, satu lagi ahli di bidang lingkungan misalnya. Jadi perspektifnya ini berbeda. Nah, ketika kita temukan, kita konsultasi, kita diskusi, baru kita temukan, oh ternyata yang tepat itu sekian gitu misalnya. Gitu. Jadi ya sebaiknya kita pertemukan kedua orang ahli tersebut, kita diskusi, komunikasi, sehingga kita nanti bisa merumuskan sendiri. Kita rumuskan risk matrix yang memang akan dijadikan sebagai acuan di perusahaan tempat kita bekerja tersebut misalnya. Mungkin begitu ya, Safina Nizati ya. Berarti kalau misalnya mau nentuin risk matrix itu harus diskusi gitu ya Pak, nggak bisa ditentuin sendiri-sendiri. Betul, sebaiknya memang ada diskusi, ada konsultasi. Biasanya kalau misalnya di FTUI habis sudah melakukan suatu identifikasi bahaya dan pilihan risiko, nanti akan dipaparkan kepada pihak-pihak terkait itu. Nah, biasanya gini, ketika melakukan perhitungan tersebut, kita perspektif sebagai pimpinan misalnya di FT, perspektif sebagai seorang orang yang bekerja di dekanat misalnya. Tapi begitu kita sampaikan ke laboran, nah laboran tuh punya insight sendiri tuh. Oh enggak gini Pak, gini. Oh enggak gitu Pak, gini. Enggak kok Pak, cuma gini aja gitu misalnya. Nah itu bisa jadi insight kan buat kita. Oh ternyata dari teori misalnya seperti ini, tapi praktiknya ternyata seperti itu gitu. Nah, ini bisa jadi insight untuk lebih komplit ya. Jadi membuat risk matrix tersebut menjadi lebih komplit seperti itu. Oke, makasih Pak atas jawabannya. Terima kasih Safina. Silakan teman ada pertanyaan. Maheswara, silakan Maheswara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Maheswara Pramayuditya dari Teknik Bioproses 2019 ingin bertanya mengenai identifikasi bahaya. Apa bedanya bahaya fisik dengan mekanis, Pak? Dan antara bahaya stres bahaya stres kejiwaan dengan psikososial, Pak? Itu saja yang saya ingin tanyakan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Maheswara ya atas pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan yang saya sudah sampaikan di sesi 1 tadi, bahwa dalam pengklasifikasian bahaya ditemukan berbagai sumber, berbagai acuan dalam mengklasifikasikan bahaya. Nah, ini yang menarik juga sebetulnya, kan saya juga ada kelas KKI ya. Nah, di kelas KKI ini yang saya tampilkan justru tidak sebanyak ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di kelas KKI itu saya hanya menampilkan 5 kelas klasifikasi bahaya. Karena memang ya 5 itu sebagai sebagai dasarnya lah, sebagai basicnya. Nah, tadi juga ini nyambung nih dengan pertanyaan dari Maheswara ya. Dari Maheswara tadi, apa bedanya
bahaya fisik dan bahaya mekanis. Materi mekanis. Mekanis ya, bahaya fisik dan bahaya mekanis. Nah, sebetulnya bahaya mekanis ini merupakan bagian dari bahaya fisik. Jadi bahaya mekanis ini juga merupakan bagian dari bahaya fisik ya, ada permesinan, ada peralatan ya, karena di situ kan ada fisik. Ada juga suara bising, ada getaran, jadi merupakan bagian dari bahaya fisik. Tapi kenapa perlu dibuat kelas yang baru? Ini terkait dengan adanya mesin itu sendiri. Jadi kenapa perlu dibedakan? Karena adanya mesin itu sendiri, permesinan, peralatan ya, titik operasi, titik jepit, dan juga titik geser. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita mengacu ke dasarnya mungkin hanya 4 atau 5. Tapi kenapa ditambahkan kelas baru ini untuk menimbulkan atau meningkatkan awareness kita. Meningkatkan awareness kita juga bahwa ternyata di bagian tersebut ternyata masih ada sub bagian lain, dan ternyata seiring dengan berjalannya pengembangan teknologi misalnya dan juga perkembangan sosial ya, ini perlu dibuat kelas baru. Tadi seperti misalnya bahaya mekanis gitu ya, terkait permesinan, kemudian bahaya tadi apa sih dari masalah psikososial ya, dan juga tingkah laku ya. Nah ini yang memang pembagiannya yang saya tampilkan seperti ini. Tapi secara umum ya, secara keilmuan sebetulnya bebas membagi ke berbagai macam kelas. Dan ini adalah contoh-contohnya, misalnya psikososial itu adalah intimidasi, trauma, pola gilir kerja, pola promosi, dan penghasilan kerja. Kalau tingkah laku itu adalah ketidakpatuhan, kurang keahlian, tugas baru, cover konflik. Kalau tingkah laku ini adalah dari personal orangnya, dari personal orang tersebut. Sedangkan untuk psikososialnya adalah tekanan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi misalnya intimidasi dari rekan kerja, ada trauma ya dari rekan kerja juga, kemudian dari pola gilir segala macam. Jadi ini perbedaannya antara psikososial dengan tingkah laku. Tapi begitu secara umum sebetulnya berbagai sumber itu memberikan berbagai macam kelas ya. Jadi teman-teman nanti silakan baca dari sumber-sumber yang lain juga. Nah ini untuk menambah pengetahuan teman-teman ya. Silakan baca juga dari sumber yang lain. Mungkin begitu Maheswara. Ada pertanyaan lanjutan? Tidak ada Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Maheswara. Ada pertanyaan lagi, silakan dari yang lain. Ada Prima Yoga, silakan Prima Yoga. Terima kasih Pak. Izin bertanya, kan kalau saya lihat ini sesuai sama urutannya kan, kalau substitusi nggak bisa, kita re-engineering sama isolasi ya Pak. Kayak berurutan gitu ya Pak. Nah yang pertanyaan saya, kenapa isolasi itu lebih tingkatannya di bawah re-engineering ya Pak? Bukannya kalau kita nggak bisa menghilangkan bahaya itu kita seharusnya isolasi dulu ya Pak? Kenapa di sini tingkatan langkahnya itu kalau kita nggak bisa menghilangkan resiko, itu kenapa kita re-engineering dulu Pak? Ya, begitu pertanyaan saya. Tadi siapa namanya? Prima Yoga Pak. Prima Yoga, saya catat dulu namanya. Prima Yoga. Oke, kita coba lihat PPT-nya ya. Itu ada di ini ya? Di slide 32 Pak. 32 ke bawah itu. Ya. Oke, di sini ya. Itu ke bawahnya kan substitusi, re-engineering, baru isolasi. Berikutnya adalah isolasi. Oke, jadi sebetulnya isolasi ini tidak ada di dalam hierarki ya. Kalau kita kembali lagi mengacu ke hierarki yang ada di sini. Hierarki yang ada di sini itu hanya ada 5. Eliminasi, substitusi, re-engineering, administrasi, dan juga pemberian APD. Sebetulnya hanya ada 5. Dan tadi isolasi yang saya tampilkan di slide ini sebetulnya merupakan bagian dari engineering controls. Jadi merupakan bagian dari engineering controls, di mana di isolasi, dalam tahap ini melakukan isolasi terhadap area bahaya dari pekerja atau dari orang yang ingin memasukinya dengan cara memasang pagar atau melarang personel masuk ke area bahaya tersebut. Jadi ini merupakan bagian dari level re-engineering betulnya. Mungkin begitu ya. Baik. Prima Yoga ya. Ya, jadi saya sengaja tambahkan slide khusus ya untuk lebih menekankan terkait dengan engineering controls ini. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Prima Yoga. Sekarang ada pertanyaan lagi? Ada Ivoni, silakan Ivoni. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau nanya perihal ini sih Pak, plan do check action.
Nah, kan dicek tadi Bapak bilang itu evaluasi ya, Pak. Ternyata pada dicek ini, ternyata plan kita tuh masih ada yang miss dan nggak untuk improve-nya masih kurang lah. Nah, berarti harus ada yang dibenerin kan Pak dari plan dan do kita. Nah, itu kita harus start dari plan do lagi atau kita tetap lanjutin ke action baru evaluasi lagi ke plan gitu. Oke, baik. Terima kasih Ivone atas pertanyaannya. Saya coba share screen. PDCA-nya tadi ya. Nah, ini ya. Ini adalah siklus PDCA. Jadi tadi di mana yang kita lakukan ketika misalnya ketika tahapan cek, ketika monitoring, evaluasi, ketika audit, ternyata ditemukan banyak penyimpangan nih dari kebijakan yang sudah kita tetapkan. Nah, ini karena ini sebuah siklus ya, dan selama ini saya juga lihat penerapan ISO di FTUI ya memang ini sebagai sebuah siklus. Jadi ketika sudah tahapan cek, ternyata ketika audit banyak evaluasi, banyak ditemukan ketidaksesuaian. Nah, ini masuk dulu ke tahapan act-nya di sini. Dibawa ke rapat tinjauan manajemen. Jadi dipaparkan tuh ke pimpinan-pimpinan yang ada di FTUI. Jadi contohnya FTUI ya misalnya. Dibawa ke pimpinan FTUI. Oh, ternyata di bagian ini ada insiden ini, bagian itu ada insiden itu misalnya. Nah, baru ketika pimpinan inilah dirumuskan, oh, udah kita putuskan improvement-nya adalah kita membuat SOP baru. Kita membuat SOP baru dengan menyertakan IBPR yang lebih komplit misalnya. Jadi untuk membuat SOP ini kita lakukan lagi IBPR, dengan lebih seksama misalnya. IBPR identifikasi bahaya, penilaian risiko. Kita lakukan ulang, ini kita buat SOP. Nah, barulah masuk lagi ke tahapan planning kan ya. Planning ini tadi dengan penyediaan SOP misalnya. SOP ada juga instruksi kerja ya. Instruksi kerja, SOP kita sertakan dalam bentuk dokumen kita berikan kepada para operator ataupun pekerja. Baru nanti setelah disahkan SOP tersebut dilakukan pekerjaannya oleh operator atau oleh laboran misalnya kalau di FTUI. Nanti setelah itu dalam waktu setahun sekali misalnya itu akan ada audit lagi, masuk ke tahapan cek lagi. Pas cek ternyata ditemukan banyak ketidaksesuaian, dibawa lagi ke rapat tinjauan manajemen, rapat pimpinan FTUI. Oh, ternyata kita perlu penyediaan alat baru misalnya. Ya udah, penyediaan alat baru ya masuk lagi tahapan planning kan, planning pengadaan barang misalnya, planning pengadaan atau desain baru, desain lab misalnya. Baru nanti masuk lagi ke tahap. Jadi ini berupa siklus yang memang seperti ini ya. Dari cek ya pasti ke act dulu. Bisa dari act baru ke plan. Jadi tidak silang-silang seperti itu. Jadi memang sebuah siklus yang memang urutannya seperti ini PDCA. Mungkin begitu Ivoni ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Syahrul Gun, silakan Syahrul Gun. Ya, baik Pak. Terima kasih. Saya Muhammad Syahrul Gunawan, Teknik Elektro 2019. Jadi izin bertanya Pak, apa biasanya di dalam suatu lingkungan kerja, gitu yang tadi perusahaan atau ada apapun, peninjauan ulang atau perumusan kembali SOP atau peraturan terkait K3L itu biasanya per berapa waktu sekali Pak? Maksudnya per 2 tahun atau per berapa Pak? Demikian saja Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi untuk yang tadi terkait dengan SOP ya, SOP ini kapan sih diperbarui, kapan sih diupdate, berapa tahun sekali. Nah, sebetulnya sebaiknya ini jangan menggunakan time base, jangan berdasarkan waktu. Soalnya setahun sekali baru diupdate, 2 tahun sekali baru diupdate. Sebaiknya jangan berdasarkan time base, tapi berdasarkan condition base, berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya ketika di bulan Januari baru dilakukan update SOP. Bukan tiba-tiba ya, mungkin ternyata di bulan Agustus keluarlah peraturan baru misalnya. Wah, ada perubahan peraturan nih terkait dengan manajemen kebakaran misalnya. Nah, berarti di bulan Agustus tersebut sudah harus dilakukan updating lagi. Update lagi SOP-nya, update lagi instruksi kerjanya. Gitu. Jadi sebaiknya jangan berdasarkan time base, tapi berdasarkan condition base. Termasuk juga misalnya kita mempertimbangkan ya rekaman-rekaman. Misalnya ketika di bulan Januari tadi sudah dilakukan update, di bulan Agustus ada peraturan baru, ternyata di bulan November ada kecelakaan kerja misalnya. Oh, di sini ternyata ada bolongnya nih di SOP kita, ada kekurangannya di sini. Ya mungkin di bulan Desembernya sudah kita update lagi. Gitu. Jadi jangan berdasarkan time base, tapi berdasarkan condition base. Nah, yang mungkin agak parah ternyata
udah time base-nya nggak dipakai, condition base-nya juga nggak dipakai gitu ya. Jadi SOP itu udah 5 tahun gitu nggak pernah diupdate. Nah, mungkin selain dari condition base tadi juga perlu kita berikan jaring tambahan gitu ya. Misalnya time base setiap 2 tahun kita update jika tidak ada kondisi yang menyebabkan dia untuk update gitu. Mungkin gitu. Jadi bisa juga dipadukan ya. Jadi kita tetap upayakan untuk condition base, tapi kita berikan jaring tambahan time base setiap sekian tahun untuk kita update. Mungkin seperti itu Syahrul Gun. Ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih. Waktu kita tinggal 4 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir. Ada yang ingin bertanya, silakan. Pertanyaan terakhir. Kalau tidak ada, saya cukupkan ya. Sampai sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.